Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video saya hari ini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah agama. Oh ya, perkenalkan, nama saya Nadifa, saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya berkuliah di jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mereview sebuah film dari India yang disutradarai oleh Rajat Kumar Hirani. Karena film ini berdurasi 2,5 jam, maka kali ini saya hanya akan mereview secara singkat dan padat. Karena kalau kita bahas secara detail, kemungkinan video ini akan sangat panjang banget ya, karena banyaknya nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film ini. Oke, so film ini adalah film yang berjudul PK. Di awal film PK ini tuh menceritakan sesosok alien yang datang ke bumi untuk mempelajari kehidupan manusia. Nah, tepatnya hal ini terjadi di India. Yang uniknya dari sosok alien ini berparas seperti manusia. Dia memiliki wajah, telinga, tangan, dan kaki yang sangat berbeda, tidak seperti alien-alien yang selama ini kita ketahui, seperti alien yang berwajah hijau, seperti alien yang memiliki wajah hijau dan mata yang banyak. Nah, di dalam cerita ini, alien ini tuh dipanggil dengan nama PK. Kalau disebutkan dalam bahasa India sendiri itu artinya adalah mabuk. Nah, kenapa sih sampai si alien ini dipanggil PK? Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau kasih tahu kalau di scene pertama dalam film PK ini, dia turun ke bumi menggunakan pesawat luar angkasa, dan dia hanya berbalut sebuah kalung yang bersinar di lehernya. Nah, kalung ini itu tuh sangat berharga buat alien atau si kita sebut PK saja ya. Kalung ini sangat berharga untuk si PK. Kenapa? Karena kalung ini satu-satunya alat yang bisa membawa dia pulang kembali jika dia sudah selesai melakukan penelitian di bumi. Oke, sesampainya si PK turun ke bumi, dia sangat kebingungan karena di sana itu tidak ada siapa-siapa. Dia itu turun di sebuah gurun yang ada di India, dan kemungkinan orang di sana itu sangat sedikit. Nah, karena kurang beruntungnya PK, di hari pertama dia sampai di bumi, dia itu bertemu dengan seseorang. Nah, tapi seseorang ini memiliki tujuan buruk. Kenapa? Karena dia melihat PK yang hanya menggunakan kalung tanpa menggunakan baju sama sekali. Dia melihat kalung itu membuat si pencuri ini tertarik karena dia bersinar. Akhirnya karena PK ini gak bisa bicara dan mereka hanya bertatap-tatapan, si orang ini langsung mengambil kalung tersebut dan lari kabur menggunakan kendaraan yang lewat di sana. Di sini PK benar-benar bingung. Kalung dia diambil, tapi dia tahu dia tuh harus segera mengejar si pencuri itu karena kalung itu sangat berharga. Kalau tidak, si PK itu tidak bisa balik ke planetnya nanti. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Di planet asalnya itu, Pique kalau mau berbicara dengan sesama jenisnya, Pique itu harus saling berpegangan tangan, dan mereka secara otomatis akan saling berkomunikasi menggunakan pikirannya. Nah, tapi kalau di bumi kita itu kalau mau berkomunikasi kan harus berbicara seperti ini ya. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa Pique itu seperti dia tuh datang seperti perumpamannya seperti seorang bayi manusia yang baru lahir di dunia, di mana bayi tersebut tidak bisa bicara tentunya. Nah, satu-satunya cara yang seperti saya sudah bilang tadi, supaya Pique atau bayi ini bisa mengungkapkan pendapatnya, mereka harus belajar berbicara. Nah, maka di sini bahasa menjadi salah satu media supaya kita sebagai manusia bisa saling berkomunikasi. Oke, long short story, Pique terus berusaha mencari kalungnya dia. Karena tanpa kalung itu dia tidak bisa balik ke planet asalnya. Dia terus mencari hingga akhirnya membawa Pique sampai di Delhi. Nah, Pique bertahan hidup dengan cara beradaptasi dan berhasil. Sembari dia mencari-cari kalungnya yang hilang, orang-orang yang ditanyai selalu menjawab bahwa menemukan kalung itu adalah hal yang mustahil karena sangat banyak manusia yang tinggal dan hidup di India, apalagi di dunia. Nah, jadi kemungkinan kalungnya ketemu itu hanya sekian persen keberhasilannya. Mereka mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membantu Pique. Karena hal itu membuat Pique berpikir, Tuhan, oke, kalau gitu saya akan mencari Tuhan supaya Tuhan bisa membantu saya menemukan kalung tersebut. Akhirnya Pique terus-terusan mencari Tuhan di manapun dia bisa menemukannya. Namun di sini Pique belajar, saat Pique mencari Tuhan di satu tempat dengan tempat lainnya, dia itu sangat kebingungan karena adat dan budaya di setiap tempat itu berbeda-beda. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa organisasi ketuhanan ini, atau bisa kita sebut agama, memiliki cara komunikasi dengan Tuhannya dengan cara yang berbeda-beda. Seperti contohnya di agama Islam kita diwajibkan untuk menyembelih sapi, sedangkan di agama Hindu, Buddha, mereka sangat mengagungkan seekor sapi. Nah, hal ini membuat Pique kebingungan, tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari Tuhannya supaya Tuhan ini bisa membantu Pique menemukan kalungnya kembali. Namun ada di suatu titik di mana Pique hampir menyerah karena dia telah mempelajari semua agama supaya dia bisa semakin dekat dengan Tuhan dan bisa meminta langsung kalung dia yang hilang. Nah, tapi Tuhan yang dia inginkan itu tidak kunjung memberikan kalung tersebut. Meski dia sempat berada di titik terendah itu, Pique tidak menyerah. Dia tetap mencari Tuhan untuk bisa menemukan kalung dia, supaya dia bisa kembali ke rumah, yaitu di planet asalnya. Nah, di suatu hari yang lain, ada seorang wanita.
Dia adalah seorang reporter yang tidak sengaja melihat Pike yang sedang membagikan selembaran bertuliskan Missing God, atau selembaran seperti misalnya kita kehilangan seseorang tuh kan biasanya kita bikin selembaran di print bertuliskan misalnya kehilangan orang ini. Nah, si Pike itu menuliskan Missing God di poster tersebut. Nah, akhirnya si wanita ini, dia bernama Jagu, dia tertarik dengan tingkah si Pike ini. Kenapa? Karena kan dia ini seorang reporter ya sebenarnya. Nah, seorang reporter ini dia itu butuh cerita yang nyata untuk dibagikan ke masyarakat. Meski awalnya Jagu menganggap Pike itu seperti orang gila karena Pike berkata dengan jujur, karena si Pike ini pada dasarnya dia tidak bisa berbohong, karena di planetnya sendiri Pike itu bukan tidak boleh sih, maksudnya kayak dia tidak pernah diajarkan untuk berbohong gitu. Jadi dia mengatakan cerita dia dari awalnya sampai ke bumi dan kehilangan kalungnya dengan sejujur-jujurnya kepada si Jagu. Nah, awalnya Jagu ragu dan menganggap dia ini gila gitu, seperti orang mabuk, makanya dinamakan Pike kan. Akhirnya dia pada akhirnya si Pike ini berhasil meyakinkan Jagu bahwa dia ini benar-benar alien yang kehilangan kalung satu-satunya yang hanya bisa membawa dia pulang ke rumah, balik ke planetnya. Karena kebetulan si Pike ini bertemu dengan Jagu ternyata orangnya baik. Akhirnya Jagu mau membantu Pike untuk mencari kalungnya yang hilang itu. Nah, tapi di sini Jagu tidak semerta-merta mencari dengan cara yang biasa gitu. Jagu ini memiliki caranya sendiri untuk membantu Pike. Karena si Pike ini itu sering bertanya kepada orang-orang secara logika, karena perumpamaannya gini, dia itu seperti kanvas putih yang tidak tahu apa-apa gitu, tapi dia memiliki pemikiran yang logis dan dia memiliki pikiran yang logis yang tidak merugikan orang lain gitu. Nah, akhirnya karena Pike sering bertanya, dia membuat para petinggi agama itu kewalahan dalam menjawab pertanyaan Pike. Pike merasa ada miskomunikasi antara Tuhan dengan umatnya, sebab ada kerugian dan ketidakenakan di hati dari beberapa orang yang menganut agamanya masing-masing. Long short story lagi, akhirnya hal ini membawa Pike bertemu dengan seorang biksu atau petinggi agama Hindu yang selama ini diagung-agungkan oleh penganutnya. Sebab penganutnya ini selalu percaya bahwa dikatakan si petinggi ini bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Di sini Pike membantah semua pernyataan biksu tersebut karena dia berpikir bahwa bukannya si biksu ini membantu umatnya, tapi malah memberikan syarat-syarat yang aneh yang membuat orang tersebut melakukan hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan gitu. Contohnya itu seperti ini. Ada istri dari umatnya yang sedang sakit. Dia bertanya kepada biksunya, bagaimana saya harus menyembuhkan istri saya? Terus biksu itu tiba-tiba dia bilang, oh, saya mendapatkan
pencerahan atau wahyu langsung dari Tuhan bahwa sang suami itu harus pergi ke Gunung Himalaya dengan berjalan kaki, lalu berdoa dan minta petunjuk di sana. Secara logika harusnya kita berpikir seharusnya sang suami itu menemani sang istri ke rumah sakit atau kemudian merawatnya di rumah supaya istrinya bisa sembuh dan bisa sembuh dan bisa bersama dengan suaminya meski di saat-saat terakhirnya gitu kan. Nah, di sini Pike dengan logikanya menjawab, harusnya sang suami itu merawat istrinya di rumah, seperti yang saya bilang tadi kan, bukannya pergi keluar rumah dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan yang daripada merugikan antara suami dan istrinya, membuang-buang waktu gitu maksudnya. Nah, hal ini sontak membuat umat di sana itu kaget karena alasan ini masuk akal dan memiliki hasil yang nyata gitu. Nah, alhasil orang-orang jadi bertanya-tanya antara kesinambungan antara budaya dan adat dengan ajaran agama yang selama ini dianutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Sesama manusia, kita harus saling memberikan kebaikan. Mau itu siapapun yang kita temui, kita harus memberikan kebaikan kepada mereka. Ternyata si Pike ini setelah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dia alami, dia berpikir bahwa ternyata terdapat miskomunikasi antara Tuhan dengan kita. Entah itu karena kitab yang mungkin saja dimodifikasi atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kemungkinan lainnya yang mungkin tidak kita ketahui gitu. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari film ini adalah apapun agama yang kita anut pasti memiliki budaya dan adat yang berbeda-beda. Tuhan memberikan petunjuk dalam wahyunya untuk kita selalu berbuat kebaikan. Namun selama ini orang-orang salah mengartikan wahyu tersebut. Makanya terjadi perpecahan antar agama, perpecahan antar negara, antar budaya. Itu sebenarnya karena miskomunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak. Jadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia terkadang tuh terjadi miskomunikasi. Nah, kita sebagai manusia seharusnya bisa menghormati pilihan orang dalam menentukan agamanya sendiri. Bukannya kita merasa superior dan paling benar. Karena kalau kita pelajari dan lihat dari sejarah agama yang selama ini sudah ada, itu tuh memperlihatkan bahwa agama ini selalu berkembang. Tentu suatu perkembangan itu harus menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik, bukan yang merosot menjadi buruk. Maka sudah sepatutnya untuk kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selalu berbagi kepada sesama, tidak boleh merasa paling benar atau superior, dan lainnya yang menjadikan kita pribadi yang lebih positif lagi. Baik, sekian video review dari saya. Semoga rekan-rekan sekalian bisa mengambil sedikit hikmah dari review singkat saya. Saya sangat merekomendasi rekan-rekan untuk
langsung menonton film ini, sebab kalau saya review dan breakdown lewat video ini, sebenarnya saya pengen aja gitu mereview secara detail, tapi kemungkinannya itu tidak mungkin karena pasti video bakal panjang banget. Jadi saya merekomendasi kalian untuk langsung menonton filmnya supaya kalian bisa lebih memahami secara mendalam dan semoga bisa membuka pikiran dan hati rekan-rekan untuk terus berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.